Apakah keluarga juga pernah ikut Pak Jack juga terbang dan mengunjungi masyarakat dong di kampung? Anak istri sama anak-anak boleh ikut penerbangan masuk. Dan biasanya kami masuk mungkin kampung dan bermalam di sana dan mungkin bisa bersama-sama dengan masyarakat di situ supaya kami bisa belajar dan menghargai mereka, budaya mereka. Dan ya, kami selalu menghargai waktu itu. Oke, di pagi hari ini Pak Jack Gendi, seorang pilot dari MAF, saya undang, saya meja hijaukan Pak Jack. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang harus disampaikan, disaksikan ya. Oke, Pak Jack, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Meja Hijau. Saya senang sekali. Ini sebuah kehormatan juga buat kami, diberikan kesempatan boleh berbincang-bincang terkait bagaimana pelayanan Pak Jack ya sebagai seorang pilot di MAF. Ya, tapi yang membuat saya penasaran. Saya mendapatkan informasi ini, apa yang memotivasi Pak Jack mau datang jauh-jauh ya, sebelumnya bekerja di Amerika sebagai seorang pilot juga. Ya, kemudian punya hati untuk melayani di Papua, bahkan di perusahaan yang dimana pure, murni ini pelayanan. Dengar-dengar tidak digaji. Tidak digaji. Oh, hari begini ya. Kita pasti banyak belajar dari kehidupan Pak Jack ya, yang bisa memberikan hidupnya, bahkan juga mengajak keluarga untuk ada di tanah Papua, tepatnya di Merauke, di Papua Selatan, karena ada wilayah-wilayah juga yang dilalui oleh MAF ya, betul. Antar kabupaten ya. Ya, Pak Jack ini bikin saya penasaran. Kenapa Pak Jack begitu punya hati yang luas untuk Papua? Ya, mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Boleh. Jadi saat saya anak, saya sudah ada keinginan untuk menjadi pilot, seorang pilot. Tapi sejak SMA saya sudah pikir, saya ikut ke universitas untuk menjadi pilot. Nah, setelah saya sudah mulai latihan, saya lihat, kalau pilot saya bisa dapat banyak uang ya, banyak gaji tinggi begitu. Jadi saya menarik dengan itu. Tapi salah satu malam saya jalan bersama teman saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dan saya rasa, mungkin saya tidak mau menjadi orang kaya begitu ya. Dan saya sudah timbang, karena saya orang Kristen, dan saya lihat, Yesus dia sudah bikin banyak buat saya ya. Dia sudah bikin jalan supaya saya bisa masuk surga dan saya hidup selama-lamanya bersama Tuhan ya. Jadi saya pikir, bagaimana saya bisa bawa firman itu kepada orang lain dan kasih tahu orang-orang lain atau bantu orang seperti Tuhan Yesus sudah bantu saya ya. Jadi saya pikir, saya ada talenta sebagai pilot, dan pasti ada mungkin yayasan atau begitu yang bisa pakai saya. Jadi saya Google pilot misionaris. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, missionary pilot. Jadi saya cari dan sebenarnya dapat yang ada yayasan bernama MAF. Nah, di Amerika itu MAF, di Indonesia Yayasan MAF Indonesia. Jadi saya gabung dengan MAF supaya saya bisa melayani, dan sebelum kami datang saya harus cari sponsor untuk kebutuhan hidup ya, karena pasti ada biaya hidup ya. Jadi saya cari sponsor dukung saya datang ke Indonesia. Nah, MAF punya visi untuk bantu orang terisolasi. Kalau orang-orang di Papua mungkin khusus paham itu isolasi apa ya. Kalau ada orang yang terisolasi, mereka tidak ada akses buat kesehatan atau pendidikan, begitu. Atau juga mereka tidak ada akses ke firman Tuhan dalam bahasa mereka ya. Jadi Yayasan MAF Indonesia sudah melayani di Papua Selatan khusus sejak tahun 60-an.
65 sekitar itu, kami mulai di Yausukor. Yausukor salah satu kampung di Asmat. Oh. Baru dari sana pindah ke Boma Kia. Tapi kami bilang Boma ya, untuk pendek. Boma sejak 80-an dan pindah ke Merauke 2003, mulai operasi dengan benar 2005. Jadi sudah di Merauke kurang lebih 20 tahun. Dan kami sudah ada visi untuk melayani Papua Selatan. Tapi Yayasan MAF juga ada di Kalimantan. Sudah 50 tahun di Kalimantan. Mereka baru merayakan 50 tahun di sana. Dan juga di Papua sejak 50-an. Ya, jadi sejak itu kami melayani bersama dengan orang-orang lain. Karena kalau saya bawa pesawat langsung ke Asmat atau begitu, ada manfaat tidak? Pasti tidak. Yang penting apa yang pesawat itu bawa. Kalau pesawat itu bawa yang buruk, kami tidak bantu ya. Tapi kalau kami bawa yang baik, kami bantu masyarakat di situ. Jadi kami kerjasama dengan pemerintah, dengan yayasan lain, dengan orang misi, dengan pendidikan, dengan kesehatan, begitu supaya kami bisa melayani masyarakat di pedalaman Papua. Begitu. Jadi kalau boleh saya tarik, ada satu benang merah ya Pak Jack ya. Jadi ketika Pak Jack merasa bahwa Pak Jack itu sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan anugerah Tuhan, sudah diberkati. Jadi ada satu kerinduan yang besar bagaimana dalam kehidupan Pak Jack bersama keluarga juga dapat memberkati banyak orang, terutama bagi mereka mungkin yang terisolasi, yang ada di pedalaman-pedalaman. Nah, aktivitas nyatanya seperti apa selain Pak Jack sebagai seorang pilot yang juga membawa pesawat datang ke daerah-daerah pedalaman, apakah secara real gitu ya, membawa hamba-hamba Tuhan kah? Atau penginjil-penginjil, evangelis, atau juga membawa dalam bentuk yang nyata, bahan makanan, atau apa saja yang dibutuhkan untuk mobilitas untuk menjangkau mereka yang ada di pedalaman. Betul, kami ada keinginan dan visi. Ini pesawat itu alat yang sangat bagus buat di sini ya. Jadi ya kami bawa, kami kerjasama dengan gereja-gereja yang sudah ada di sini supaya mereka bisa lebih efektif masuk dan keluar. Kami kerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, tenaga medis, dokter yang begitu. Ada di kami kerjasama dengan mereka supaya mereka lebih efektif. Kalau kami tidak ada mitra, tidak ada efek. Benar, setuju ya. Jadi ada kolaborasi yang dibangun dengan pemerintah daerah juga ya. Nah, sejauh ini bagaimana respon dari keluarga dan anak-anak sebagai support system ya? Satu visi misi juga dengan istri. Oh ya, sangat. Ya, istri saya juga ada visi ini. Saat saya bilang mau menjadi pilot misi, dia bilang itu pasti tidak ada. Dia bilang saya berbohong. Tapi saya tunjuk dia, wow itu luar biasa. Karena dia juga ada hati untuk melayani orang-orang yang terisolasi. Dia sekolah sebagai social worker. Social worker. Itu ada dalam bahasa Indonesia, social worker. Kerja sosial. Mungkin. Seperti kita bergerak aktivis. Itu dia bantu orang-orang yang mungkin miskin atau tidak ada banyak mungkin kurang dana begitu bisa keluar dari situasi itu bantu mereka cari kesehatan begitu. Jadi dia sudah ada visi itu dan dia mau ke negara lain untuk bantu orang-orang begitu sebelum kita menikah. Jadi saya mau menikah, wah ini perempuan luar biasa. Jadi satu roh. Betul. Ketika satu roh, jadi bisa sama-sama menjadi support system. Karena kalau tidak satu roh itu juga pasti kerinduan-kerinduan Pak Jack maupun istri juga ya itu pasti tidak akan sejalan.
Firman Tuhan juga katakan Susah seperti sekali, itu ya, ya, harus satu roh. Tapi bagaimana ketika datang dan beradaptasi di Papua? Ya, itu kalau adaptasi itu cukup lancar. Kami pasti ada stres budaya ya. Shock culture. Ya, culture shock ya. Pasti ada. Tapi kami sebelum ke Papua, kami 1 tahun di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, dari di Jawa Tengah kami belajar bahasa, belajar budaya begitu, dan kami mulai adaptasi. Kalau sudah ke Papua itu budaya baru lagi ya, jadi kami harus adaptasi juga, dan itu cukup lancar. Itu seperti kalau culture shock itu seperti ombak-ombak ya. Kadang-kadang senang sekali, kadang-kadang ya, dan dengan waktu mulai lebih rata-rata. Jadi kami sudah mulai rata-rata saja. Kadang-kadang saya lebih stres karena budaya, kadang-kadang lebih senang begitu. Nah, apakah Mr. Jack bersama keluarga sudah merasa menjadi bagian dari orang Papua? Karena sudah cukup lama ya berada di sini. Iya, kalau kami di sini cukup lama, kami sudah ada banyak teman di sini. Seperti itu sistem dukungan, support system ada di sini di Papua. Begitu kami beribadah di gereja, jadi kami merasa lebih nyaman. Dengan waktu. Dan bagaimana pandangan Pak Jack ya terhadap tongku masyarakat di Papua ini ya? Kan tidak hanya di Merauke, tetapi ke Kabupaten Asmat, ke Mapi, melihat pasti ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Bagaimana Pak Jack melihat dan menilai tongku masyarakat? Oh ya, saya sangat senang. Itu kalau saya masuk Papua, bisa ke kampung-kampung, daerah-daerah, dan mereka ada budaya sendiri sebenarnya. Kalau saya lihat hati Tuhan dalam mereka semua, karena Tuhan tidak mau kita semua sama ya. Dia ingin, dia sebenarnya menciptakan semua manusia dengan perbedaan-perbedaan antara budaya, antara bangsa, antara bahasa juga. Jadi Tuhan menilai semua bahasa, semua bangsa. Pasti ada yang kami bisa belajar dari saling belajar ya. Kalau saya mungkin, kalau orang Barat, saya kalau waktu saya begini ya, harus begini berjadwal. Ya begitu. Ya. Tapi kalau di sini ada jam karet begitu ya. Itu tidak apa-apa. Karena kenapa menghargai orang ya, menghargai orang daripada jam. Kalau orang Barat biasanya lebih hargai jam ya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan budaya ini. Dan ya, kalau saya masuk ke tempat-tempat, saya selalu ingat yang apa namanya, kalau banyak perbedaan, diversity. Itu diversity ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu, tapi keberagaman. Ya, beda-beda. Dan kita harus saling menghargai semua perbedaan begitu. Iya. Dan melalui Yayasan Maaf Indonesia, kira-kira sudah berapa lama melayani sampai di kampung-kampung? Apakah keluarga juga pernah ikut Pak Jack juga terbang dan mengunjungi masyarakat di kampung-kampung? Ya, setiap. Terima kasih ya. Terima kasih ya untuk Swiss Bell Hotel. Kita sambil biar kita lebih rileks ya Pak Jack. Iya, oke. Kopi. Oke. Terima kasih. Ya, sambil minum. Baik. Mungkin dia sugar. Oke. Nah, istri anak-anak juga mengunjungi ke pedalaman. Kalau dengan Yayasan Maaf, setiap tahun anak istri sama anak-anak boleh ikut penerbangan masuk
Dan biasanya kami masuk mungkin kampung dan bermalam di sana dan mungkin bisa bersama-sama dengan masyarakat di situ supaya kami bisa belajar dan menghargai mereka, budaya mereka. Dan ya, kami selalu menghargai waktu itu. 2 tahun yang lalu kami di Saman, itu di Asmat Safan. Itu apa itu, sebuah kampung? Ya itu ya, Saman itu kampung. Ya itu kampung dalam Asmat. Ya. Dan ya, itu mereka semua itu jalan papan ya. Tidak ada yang darat. Ya, itu semua lumpur ya. Seperti rawa ya. Jadi bertemu dengan masyarakat, ngobrol, berbincang-bincang, ya. Jadi untuk berarti juga melayani teman-teman hamba-hamba Tuhan, para evangelis, semua juga di sana. Ya, kami kerjasama dengan pendeta-pendeta di Papua Selatan, dengan GPKI, dengan GKI, dengan GKI, begitu. Iya. Kami kami kerjasama dengan semua gereja. Kami tahu mungkin ada perbedaan dalam teologi, tapi itu tidak penting. Yang penting kita kerjasama untuk dukung yang pendeta-pendeta di pedalaman. Yang pendeta-pendeta di pedalaman, mereka sangat terisolasi. Kalau mereka terisolasi, berarti mungkin susah buat mereka dapat pengajaran, pelatihan dalam hal-hal rohani. Dan kalau kami bisa bawa pendeta-pendeta dari Merauke, mereka di pedalaman bisa dilayani oleh mereka. Saya berbincang-bincang Pak Jack begini, saya jadi punya mimpi dan harapan juga someday mungkin bisa ke kampung-kampung yang jadi pelayanannya MAF ya. Karena kami juga ada dengan teman-teman hamba Tuhan di sini juga, dan di sisi penginjilan juga. Dan memang kalau dipikir, kalau kami harus jalan sendiri itu biaya. Berarti kami juga butuh sponsor juga ya untuk bisa menjangkau masyarakat yang ada di sana. Nah, ketika istri dan anak-anak juga diajak ke kampung ya, Mama di Saman. Nah, bagaimana mereka happy, reaksi mereka? Oh iya, itu juga mereka. Kalau saya ada kursi kosong di pesawat, saya ajak anak-anak dan mereka sudah ada order ya, mereka ganti-ganti. Mereka bilang, oh, tapi kau sudah 2 kali yang lalu, jadi itu saya. Ya, begitu. Dan mereka antusias. Ya, gitu, mereka urus sendiri ya. Dan bilang, oke, ada kursi kosong, anak boleh ikut. Dan mereka semua bahas dan, oke, itu saya punya bagian hari ini ya. Sepertinya. Jadi mereka selalu senang ikut. Berarti ada antusiasme. Berarti sejak kecil mereka pun bagaimana melihat Pak Jack dan istri melakukan pelayanan, dan itu pasti akan tumbuh juga benih-benih yang sama juga dalam diri mereka. Ya, itu kami selalu doakan mereka supaya mereka bisa tumbuh dan pilih untuk ikuti Tuhan Yesus seperti Mama Bapa. Amin. Haleluya. Pencapaian tertinggi apa yang menurut Pak Jack, apakah sudah tersampaikan kan melalui pelayanan ini, ataukah masih ada yang ingin dicapai? Yang pencapaian yang tertinggi, terus yang menurut Pak Jack untuk memuliakan nama Tuhan Yesus itu dia. Dan saya bisa dengan saya punya talenta dan sikap saya bisa melayani dia lewat pesawat. Tapi kalau ternyata mungkin saya tidak boleh terbang lagi, saya cari jalan lain untuk melayani dia ya. Dan ini pelayanan MAF, pelayanan Yayasan MAF Indonesia di sini sudah jalan lebih daripada 70 tahun ya, hampir 80 tahun. Dan itu sudah jalan sebelum saya datang, dan itu akan lanjut setelah saya pulang kampung ya. Pulang kampungnya ke Amerika. Jadi saya salah satu orang dalam warisan panjang ya. Betul ya, warisan
keimanan. Iya. Ya, does that make sense? Iya. Masuk akal? Sangat masuk akal. Karena banyak pendapat juga, bahkan mungkin ahli-ahli juga yang mengatakan bahwa Papua adalah ujung bumi. Perintah Tuhan itu kan beritakan Injil sampai di ujung bumi. Iya kan? Ya, kami ingin sampai begitu. kapanpun. Iya. Berarti ketika benih-benih itu pun tertanam dalam hati anak-anaknya Pak Jack, nah itu kan satu warisan ilahi yang luar biasa. Betul. Karena di saat ini orang sangat mengejar hal-hal yang sangat duniawi, materialistis, justru berbanding terbalik. Dan nilai dari kita sebagai orang Kristen disitulah keindahannya melayani Tuhan. Betul. Dalam talenta yang Tuhan berikan. Makanya saya begitu tergerak ketika mendapatkan informasi tentang pelayanan Pak Jack dan teman-teman melalui MAF. Jadi saya sampaikan, ini juga menjadi kerinduan saya juga, boleh menghadirkan karena ini menjadi ruang kesaksian juga. Betul. Kalau seorang Pak Jack dan keluarga saja bisa datang jauh-jauh meninggalkan Amerika untuk Papua. So, kita yang ada di sini apa yang harus kita lakukan? Betul. Seperti itu. Ya, kita semua ada talenta dari Tuhan, dan Tuhan kasih talenta itu supaya kami bisa melayani Dia. Amin. Ya, dimanapun. Kalau itu juga masuk di rumah tangga. Kalau ibu-ibu mereka ajar anak-anak supaya mereka bisa tahu, ya, Tuhan siapa, Yesus siapa, Dia buat apa buat mereka, itu juga memuliakan nama Tuhan, ya. Karena itulah yang Tuhan. Dan itu sama-sama. Kalau pilot atau ibu rumah tangga, kalau mereka ikut Tuhan, itu sama saja. Kalau mereka pakai talenta mereka sendiri, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Itu sama saja, ya. Semua di mata Tuhan betul. Sama saja. Justru dalam keberadaan hidup kita inilah, menjadi siapapun kita, satu perintah Tuhan, betul. Memberitakan Injil lewat kehidupan kita seperti saat ini. Terkait dengan pelayanan Pak Jack, kira-kira hal paling berat apa, tantangan paling berat apa yang pernah dan mungkin selama ini dialami sebagai seorang pilot? Kalau saya masuk pedalaman, saya lihat yang mungkin kekurangan dalam kesehatan, kekurangan dengan pendidikan. Itu yang mungkin dua hal yang paling parah saya lihat. Itu kami sudah sempat bawa banyak pasien yang darurat keluar, dan kalau saya lihat, saya rasa kalau mereka lebih cepat ke puskesmas atau klinik, mungkin bisa lebih baik, Tapi mungkin mereka rasa lebih baik di kampung atau begitu. Jadi saya sedih sekali lihat itu. Tapi yang perawat, dokter-dokter ada di pedalaman, mereka sebenarnya pahlawan saya. Saya lihat mereka kerja keras di pedalaman dan sangat mau bantu masyarakat. Jadi kami senang untuk kerjasama dengan mereka. Tapi kalau saya lihat itu mungkin ada kekurangan tenaga mereka juga begitu. Jadi kita butuh orang-orang yang merasa mau melayani di pedalaman Papua, supaya mereka bisa dapat pendidikan kesehatan. Nah, juga saya lihat mungkin pendidikan itu juga susah. Saya masuk beberapa tempat dan saya tanya anak-anak, bagaimana, kenapa tidak ada di sekolah? Mereka, tidak ada guru begitu. Dan saya tanya, kenapa tidak ada guru? Mereka, mungkin belum ada, atau guru harus keluar cari bahan makanan untuk bawa kembali untuk kebutuhan hidup mereka, Jadi itu juga susah, dan sebenarnya tidak ada solusi yang gampang. Semua solusi ada, mungkin ada susah begitu. Tadi Pak Jack juga sempat sampaikan bahwa kan kalau untuk masyarakat sendiri kan punya supermarket ini kan ada di hutan, Ya, betul. Jadi, kalau guru-guru dari luar mereka masuk dan mereka tidak tahu bagaimana cari makanan di pedalaman di hutan, Tapi orang masyarakat yang biasa di kampung, mereka ada supermarket di hutan. Mereka bisa cari sago,
berburu. Ya, berburu, begitu ya. Berarti luar biasa. mereka sangat bergantung hidup sekali dengan keberadaan hutan ya. Berarti hutan ini penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Ya, betul. Jadi kalau ada guru di Merauke, itu beda dari guru di kampung. Itu betul. Jadi mereka butuh dukungan lebih banyak kalau ada di pedalaman. Kami juga kerjasama dengan yayasan-yayasan Kristen, khususnya sekolah Lentera Harapan. Kami kerjasama dengan mereka di Saman. Mereka kirim guru, mereka bikin bangunan buat guru-guru di pedalaman dan kasih pendidikan gratis buat masyarakat di situ. Luar biasa. Jadi itu luar biasa, dan mereka juga didukung. Kami bawa mereka makanan dari sini, mereka belanja di toko 1, toko 2. Mereka bawa makanan itu ke gudang MAF kami di bandara, dan kami bawa langsung ke mereka. Ya, itu luar biasa, biar mereka bisa tinggal di tempat. Dan sekarang di Papua, kalau tidak salah, ada lebih dari 100 guru SLH yang sudah kerja di pedalaman, dan mereka ada hati untuk melayani masyarakat di pedalaman. Itu luar biasa. Sepertinya kami tim podcast Meja Hijau ya, someday mungkin harus datang ke sana dan mendokumentasikannya untuk melihatnya betapa luar biasanya pribadi-pribadi yang punya hati untuk melayani di tanah Papua. Oke, Pak Jack, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kita semua. Untuk yang orang-orang saya mau sampaikan semua orang ada talenta, dan Tuhan ingin kita pakai talenta itu untuk melayani Dia. Walaupun pilot, walaupun dokter, perawat, guru, walaupun juru parkir, walaupun ibu rumah tangga, begitu. Kami semua harus pakai talenta untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ajik dan keluarga, dan juga bahkan seluruh setiap pribadi yang terpanggil untuk melayani di tanah Papua. Diberkati untuk memberkati. Terima kasih Pak Jack, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa.